podcast Ngopi Cantik. Ngobrol pintar, canda, tawa, asik. Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngopi Cantik. Ngobrol pintar, canda, tawa, asik. Tentu saja kembali lagi bersama Mega selaku host yang akan membersamai sobat sekalian untuk menjalankan hari-hari yang penuh dengan kebahagiaan. Di episode 1 kali ini kita bakal bahas apa aja sih? Seperti yang udah aku sepil di Zero episode, saat ini kita akan membahas tentang kesehatan mental. Tapi, berhubung narasumber yang akan aku hadirkan sedang tidak bisa membersamai kita, maka aku akan switch ke episode berikutnya, yaitu tentang spesial episode mahasiswa. Kok gak podcast sendiri aja sih kak? Udah penasaran banget nih sama bahasan tentang kesehatan mental. Jujur Li, aku kurang berwawasan dengan topik kesehatan mental. Jadi lebih baik aku serahkan kepada ahlinya aja ya sobat. So, kita bisa langsung next ya. Kira-kira topik apa yang akan aku bahas ya? Penasaran gak nih? Podcast episode 1 kali ini akan membahas tentang penting gak sih ikut organisasi saat menjadi mahasiswa? Penting gak tuh? Jawabannya adalah relatif dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Misalnya apa tuh? Saat menjadi mahasiswa, selain mencari ilmu untuk melangkah ke jenjang karir, kamu mau mencari apa lagi sih? Misalnya saat kita mau meningkatkan soft skill. Salah satu cara yang bisa kita lakukan selain mengikuti pelatihan yaitu dengan ikut organisasi. Nah, ikut organisasi juga gak bisa sembarangan loh sobat. Jangan sampai salah. Karena kalau sampai salah pilih, kamu akan merasa lelah sendirian. Dengan pilihan yang tepat aja, kadang kita masih akan merasakan bosan. Apalagi dengan pilihan yang salah. Nah, aku bakal bagiin tips dalam memilih organisasi khusus buat Sobat Ngopi Cantik. Yang pertama, temukan organisasi yang cocok dengan passion atau hal yang sobat senangi. Nah, jika kita udah senang dari awal ikut organisasi, maka kemungkinan kita akan lebih mudah dalam beradaptasi di dalam sebuah organisasi tersebut. Yang kedua, pilih organisasi berdasarkan kemampuan yang sobat miliki. Nah, misalnya aja sobat gak bisa editing atau gak bisa desain. Jangan pilih organisasi di bidang kemediaan atau yang job desk-nya tentang desain atau editing, karena itu bakal bikin sobat frustasi dan menyiksa diri sobat. Lalu yang ketiga, hindari ikut-ikutan temen. Nah, ini nih yang paling banyak kita temui. Ada yang alasannya kurang jelas, yaitu pengen aja sih kak, pengen ikut-ikutan temen. Karena temenku ikut, jadi aku pengen ikut. Nah, jangan seperti itu ya sobat, karena kita harus memiliki tujuan yang jelas saat kita pengen ikut sebuah organisasi. Lalu yang keempat, pastikan kebermanfaatan organisasi yang sobat pilih. Nah, tentunya di dunia ini semua hal itu bisa diambil manfaatnya, bisa diambil hikmahnya. Namun, sobat jangan pernah membuang-buang waktu hanya untuk mengikuti sesuatu hal yang dirasa kurang manfaatnya. Yang kelima, pilih organisasi yang dapat mendukung perkuliahan sobat atau menuju ke jenjang karir. Nah, misalnya ada seorang mahasiswa dari program studi psikologi. Dia ingin berkarir di bidang HRD. Maka, yang paling cocok atau yang paling relevan dengan keinginannya adalah mengikuti organisasi dengan bidang pengembangan sumber daya manusia. Nah, seperti itu ya sobat contohnya. Dirangkum dari beberapa sumber manfaat mengikuti organisasi saat menjadi mahasiswa, yaitu yang pertama, menambah relasi. Nah, tentu saja saat sobat mengikuti sebuah organisasi, sobat akan mendapatkan teman-teman baru.
Lalu yang kedua, latihan terjun ke dunia kerja. Nah, di dalam organisasi, tentunya sobat akan diajarkan soft skill yang dibutuhkan untuk mendukung sobat dalam mempersiapkan diri ke jenjang karir atau ke dunia kerja. Lalu yang ketiga, meningkatkan soft skill. Nah, di dalam organisasi, sobat juga bisa meningkatkan soft skill. Contohnya, di dalam organisasi pasti akan memiliki beberapa program kerja. Biasanya ada beberapa program kerja yang mengharuskan sobat untuk mengikuti kepanitiaan. Nah, di dalam kepanitiaan tersebut, sobat akan belajar tentang leadership, public speaking, manajemen tim, dan kemampuan soft skill lainnya. Lalu yang kelima, belajar memanajemen waktu. Nah, ini sangat penting sekali ya sobat, karena selain kita mengikuti perkuliahan di kelas, kita juga harus meluangkan waktu kita untuk mengikuti organisasi. Jadi pintar-pintar sobat aja dalam memanajemen waktu agar tugas kuliah tetap terhandle dan job desk di organisasi juga bisa terhandle. Terus yang terakhir apa tuh? Nah, yang terakhir keluar dari zona nyaman. Nah, kadang saat akhir pekan kita menjadi orang yang mager. Kita pengen tidur seharian, rebahan sambil scroll sosmed. Nah, saat kita mengikuti organisasi, kita bisa keluar dari zona nyaman, kita bisa mencoba hal baru, kita bisa berbaur dengan teman-teman kita di organisasi, kita juga bisa belajar banyak hal dari mereka. Jika sobat sudah masuk dan terjun dalam sebuah organisasi, tak jarang sobat terkadang akan merasakan rasa bosan dan lelah. Selalu ingat tujuan awal sobat ya, karena selain belajar soft skill, organisasi juga mengajarkan arti keikhlasan. Wah, tak terasa ya kita sudah memasuki ujung episode. Gimana nih sobat, tertarik untuk ikut organisasi? Bisa jawab di kolom komentar ya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Ngopi Cantik. See you! Sampai jumpa di episode berikutnya. Ngopi Cantik, ngobrol pintar, canda, tawa, asik.